Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakira Alkansa dari kelas 92. Ingin membuat video bercerita untuk tugas ujian praktik bahasa Indonesia. Jadi saya akan bercerita tentang Danau Toba. Alkisah pada zaman dahulu kala terdapat seorang pemuda yang bernama Toba. Ia seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ia bekerja di ladang. Terkadang ia juga memancing ikan di sungai yang tidak jauh dari gubuknya. Ikan tersebut kerap dijadikan untuk makanan sehari-hari dan terkadang jika lebih ia akan menjualnya ke pasar. Pada suatu hari pulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar dan segera dijadikan sebagai lauk. Terpenuhilah harapan tersebut. Tidak selang lama, ia melempar pancingannya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembira Toba saat menarik kail tersebut. Dia melihat seekor ikan dengan ukuran yang sangat besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan tersebut yang berhasil dia pancing. Ikan yang aneh, ucap Toba. Seumur hidupnya, Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilau sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang manis, elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tidak percaya dengan bola mata membulat dan serta mulut yang melongo. Tuan, kata perempuan cantik jelmaan dari ikan itu. Aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah dan menyerupai bentuk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan. Toba lantas memperkenalkan namanya, begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. Namaku Putri, Tuan. Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya pada Putri. Pemikiran ialah untuk memperistri Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan perempuan jelmaan ikan itu. Bersediakah engkau menikah denganku? Ucap Toba kepada Putri. Baiklah, aku bersedia Tuan, selama Tuan bersedia juga untuk memenuhi satu syarat yang aku ajukan. Balas Putri. Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu, pastikan bahwa Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali Tuan menyebut bila aku seekor ikan. Bila Tuan menyatakan kesediaan itu untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasiamu ini. Rahasia ini akan hanya kita ketahui berdua, ucap Toba. Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang hebat, sehat, memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-hari hanyalah tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk kerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta. Setidaknya mau, Samosir akan melakukan dengan malas-malasan dengan wajah yang tersengut-sengut. Kian hari kian tambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus membajakannya. Apapun yang diminta Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskan dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras supaya bisa memenuhi keinginan makan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya.
Meskipun demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut meskipun dengan wajah yang muram dan tersengut-sengut. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikan langkah menuju kebun, Samosir lalu memakan makanan yang harusnya ia berikan kepada ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskan semua dan hanya disisakan hanya sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ladang. Saat tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu kepada ayahnya. Toba yang sangat merasa lapar karena bekerja keras dari pagi langsung membuka bekal dan ingin memakannya. Terpanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makananku dan minumku tinggal sedikit?" ucap Toba dengan wajah yang marah. Dengan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan, aku tiba-tiba merasa sangat lapar, Ayah. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman Ayah itu sudah kumakan sebagian, akan tetapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan yang untuk makan siang Ayah." "Dasar anak yang tidak tahu untung," makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian meninggi, serasa tidak dapat ia sabar dan menahan umpatan Toba pun seketika meluncur. "Dasar kau, anak keturunan ikan!" Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat berlari ke rumah sambil menangis. Saat sudah di rumah dan bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan semuanya kepada ibunya dan menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir sangat sedih. Tak disangka bila suaminya yang sangat ia sayang telah melanggar sumpah untuk tak menyebut bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak terselang lama, Samosir dan ibunya pun saling berpegang tangan. Dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya tiba-tiba nyebur ke air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air yang disemburkan keluar seakan tiada henti. Semakin lama tak semakin berkurang, semburan air tersebut semakin naik. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian, lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau-pulau kecil yang tergeletak di tengah-tengah Danau Toba itu disebut dengan Pulau Samosir sebagai penanda bahwa merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya terpijak untuk terakhir kalinya.